Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk. Halo semuanya, pernahkah kalian merasa bahwa sikap saling menghormati dan kejujuran kini mulai memudar di sekitar kita? Fenomena seperti tawuran, perundungan, penyalahgunaan media sosial, hingga hilangnya rasa tanggung jawab. Semua itu menjadi cerminan dari satu masalah besar, dekadensi moral. Dalam video ini, kami akan membahas apa itu dekadensi moral, faktor penyebabnya, dampak bagi kehidupan masyarakat, serta bagaimana cara kita sebagai generasi muda bisa mengatasinya. Mari kita simak bersama dan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih bermoral dan beretika di tengah perubahan Jadi zaman. kali ini aku bakal ngebahas tentang dekadensi moral. Nah, dekadensi moral itu simpelnya bisa dibilang kayak penurunan moral atau turunnya nilai-nilai baik dalam diri seseorang maupun masyarakat. Biasanya kelihatan dari sikap yang cuek sama etika, sopan santun, atau bahkan aturan sosial. Misalnya, hal yang gak pantas malah dianggap kayak hal biasa atau hal yang lumrah gitu. Nah, itu tandanya dekadensi moral kita atau moral kita mulai luntur, dan itu bisa menjadi ancaman besar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara jika dibiarkan terus-menerus. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dan contoh dari dekadensi moral. Dekadensi moral bisa muncul dalam berbagai bentuk. Dalam dunia pendidikan, misalnya Nur Cahya tahun 2019 menemukan perilaku seperti siswa mencontek, datang terlambat, tidak disiplin, tidak menghormati guru, dan sering melanggar aturan sekolah. Semua itu adalah bentuk nyata dari menurunnya rasa tanggung jawab dan moralitas seorang pelajar. Di tingkat mahasiswa, penelitian Rishan dan Trekan tahun 2024 menunjukkan bentuk dekadensi moral yang lebih kompleks, seperti lalai beribadah, penyalahgunaan narkoba, hidup hedonisme, berkata kasar, serta ketidakjujuran dalam tugas akademik. Artinya, nilai kejujuran dan kesadaran diri mulai memudar di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sosial, Rahmawati dan Kusrina tahun 2023 menjelaskan bahwa dekadensi moral terlihat dari menurunnya rasa empati, meningkatnya individualisme, serta cara berkomunikasi yang tidak sopan, terutama di media sosial. Banyak orang mudah menghina, menyebarkan kebencian, atau merasa benar sendiri tanpa menghormati orang lain. Sementara itu, Herman dan kawan-kawan 2024 menyoroti bentuk dekadensi moral yang berdampak pada lingkungan, yakni keserakahan dan eksploitasi alam secara berlebihan tanpa memikirkan kelestarian dan tanggung jawab moral terhadap bumi. Perilaku seperti ini menunjukkan bahwa manusia mulai kehilangan nilai kepedulian terhadap ciptaan Tuhan dan sesama. Dari berbagai penelitian tersebut, kita dapat melihat bahwa bentuk dan contoh dekadensi moral itu meliputi ketidakdisiplinan, ketidakjujuran, kurangnya rasa hormat, menurunnya kepedulian sosial, penyalahgunaan kebebasan, hingga perilaku yang merusak alam. Semua itu merupakan bentuk yang menggambarkan bahwa nilai-nilai leluhur bangsa seperti kemanusiaan, keadilan, dan kejujuran saat ini mulai terabaikan. Penyebab dekadensi moral ada faktor internal dan eksternal. Yang faktor internal yaitu lemahnya iman dan krisis identitas, dan yang faktor eksternal yaitu kemajuan teknologi yang informatif, arus budaya materialistis dan hedonistis, dan pengaruh lingkungan dan keluarga yang tidak efektif. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari dekadensi moral. Dampak dekadensi moral ada 4. Yang pertama itu dampak terhadap individu, yang kedua itu dampak terhadap keluarga, yang ketiga itu dampak terhadap pendidikan, dan yang keempat itu dampak terhadap bangsa. Yang pertama itu dampak terhadap pendidikan. Ada 2. Yang pertama itu kehilangan arah hidup. Seseorang mudah terjebak dalam situasi negatif seperti kekerasan dan kebohongan. Yang kedua itu masalah mental dan emosional. Hidup tanpa nilai moral seringkali merasa stres dan cemas. Yang kedua itu dampak terhadap keluarga. Anak kehilangan panutan. Orang tua yang tidak bermoral sulit menjadi teladan yang baik. Yang kedua itu meningkatnya perceraian dan konflik keluarga. Akibatnya karena kurang kesetiaan dan tanggung jawab. Yang ketiga itu dampak terhadap pendidikan. Maraknya kecurangan akademis seperti menyontek dan memanipulasi nilai. Yang kedua itu menurunnya wibawa guru. Jika nilai moral merosot, rasa hormat kepada pendidik pun ikut turun. Yang keempat itu dampak terhadap bangsa. Hilangnya kepercayaan kepada pemimpin, rakyat kehilangan kepercayaan kepada sistem dan institusi. Yang kedua itu melemahnya persatuan, egoisme terhadap kelompok, dan kurang kebersamaan. Melalui pendidikan dan keluarga itu tuh
Misalnya, tanamkan nilai-nilai moral dan karakter sejak usia dini melalui pendidikan sekolah dan rumah. Selanjutnya ada melalui lingkungan dan masyarakat. Itu tuh misalnya dorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan sosial, keagamaan, dan pemberdayaan melalui pendidikan non-formal seperti kursus dan pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah, selanjutnya melalui teknologi dan regulasi, misalnya gunakan media sosial sebagai sarana interaksi positif, inovatif, dan pengembangan diri. Belajar untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi tanpa mengorbankan moral. Dapat disimpulkan bahwa dekadensi moral adalah penurunan nilai-nilai moral dalam diri seorang atau masyarakat, ditandai dengan berkurangnya tanggung jawab, empati, dan kepedulian. Penyebabnya antara lain pengaruh lingkungan, teknologi, dan lemahnya pendidikan karakter. Namun, dengan pendidikan moral yang baik, penguatan iman, serta kesadaran untuk berbuat benar, dekadensi moral dapat dicegah dan diatasi.